Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita bertemu kembali dengan saya Ita Yuliati. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari LK 3.1 menyusun best practice dengan metode STAR. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Menyusun best practice dengan metode STAR dilakukan di SMP Negeri 2 Puputsari, Kabupaten Purbalingga. Tujuan yang ingin dicapai yaitu melalui pembelajaran model problem-based learning dengan berbantuan media, siswa dapat menganalisis unsur batin teks puisi yang dibaca dengan tepat. Adapun kegiatan best practice ini dilakukan pada tanggal 30 November tahun 2022. Untuk STAR yaitu yang pertama situasi. Situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pada siswa kelas 8, terutama pada materi teks puisi. Dari hasil pengamatan, ditemukan masih terdapat beberapa guru, terutama guru Bahasa Indonesia, yang merasa nyaman menggunakan media pembelajaran yang seadanya di kelas, yaitu dengan menggunakan media whiteboard, spidol, dan buku paket. Untuk kondisi yang kedua yaitu guru masih rendah dalam menggunakan teknologi atau gaptek dalam proses pembelajaran. Hal ini karena tidak semua guru menguasai berbagai platform pembelajaran sebagai media lain yang menjadi pendukung proses pembelajaran. Kenapa praktik ini penting dibagikan? Praktik ini penting dibagikan karena dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang berpusat pada peserta didik dan berbantuan media video pembelajaran dan PowerPoint akan berdampak pada peningkatan pemahaman peserta didik untuk belajar secara kelompok dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam belajar menganalisis unsur pembangun teks puisi, terutama unsur batin teks puisi. Dengan meningkatnya pemahaman peserta didik selama pembelajaran dan menjadikan peserta didik merasa senang dalam belajar yang akhirnya akan berdampak pada kebermaknaan proses pembelajaran dan juga keberhasilan proses belajar peserta didik. Selain itu, dapat meningkatkan pemahaman guru dalam menggunakan dan membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi yang inovatif dan menarik. Peran dan tanggung jawab guru dalam praktik pembelajaran. 1. Guru membuat media yang inovatif dan menarik, yaitu dengan membuat PowerPoint menggunakan aplikasi Canva. 2. Guru membuat alat evaluasi pembelajaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan platform Google Formulir. 3. Guru menentukan bar ajar dan merancang LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4. Guru menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan memasukkan unsur teknologi berupa PowerPoint, video pembelajaran yang diunggah dari YouTube, dan mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan platform Google Formulir. Metode STAR yang berikutnya yaitu tantangan. Kegiatan praktik pembelajaran inovatif ini memiliki beberapa tantangan, yaitu 1. Ketidaktersediaan LCD proyektor di masing-masing kelas. 2. Kondisi kelas yang jauh dari ruang guru sehingga Wi-Fi tidak sampai di kelas tersebut. 3. Kondisi sinyal yang tidak stabil saat kegiatan set-in. 4. Ada beberapa kelompok yang tidak membawa perlengkapan seperti spidol, gunting, dan lem kertas. Yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, yaitu peserta didik, guru, dan rekan sejawat.
Keterlibatan antar peserta didik dan guru sangat penting demi keterlibatan pembelajaran yang baik, serta ketercapaian materi yang diperoleh peserta didik dapat terserap dengan baik. Selain itu, kegiatan ini melibatkan rekan sejawat dalam merekam selama proses pembelajaran berlangsung dan memberikan testimoni setelah kegiatan pembelajaran. Untuk metode STAR yang ketiga yaitu aksi. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu menyiapkan sarana dan prasarana di kelas dengan sebaik mungkin. Yang kedua, menggunakan paket data atau tethering di kelas. Ketiga, meminjam perlengkapan kepada kelompok yang lain. Selain itu, langkah utama yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut berdasarkan kajian wawancara dan pakar, yaitu guru harus membuat media pembelajaran berbasis IT dan melaksanakan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Adanya proses pembelajaran yang dimulai dari salam, berdoa, apersepsi, kegiatan inti, salam dengan penutup, merupakan satu kesatuan alur yang sudah runtut dan efektif untuk membimbing peserta didik dalam memahami dan mencerna materi pembelajaran yang sudah dipaparkan. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan semua komponen yang ada seperti interaksi guru dan peserta didik dengan baik, serta pembelajaran terarah sesuai rencana pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya. Adanya rencana pembelajaran sudah tersusun dengan baik, diperlukan pula sumber daya atau materi untuk melaksanakan strategi ini, yaitu kelengkapan materi, kelengkapan alat, dan bahan pembelajaran. Hal itu untuk menunjang kelancaran dalam pembelajaran. Strategi yang dilakukan yaitu menyusun desain model pembelajaran problem-based learning. 2. Menyiapkan pembelajaran yang dibutuhkan meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan media pembelajaran berupa video pembacaan teks puisi berjudul Guruku dan Hujan Bulan Juni, serta video yang berisi materi unsur batin teks puisi. Ketiga, menerapkan model pembelajaran problem-based learning, mengevaluasi penguasaan materi dengan menggunakan Google Formulir. Yang terlibat dalam kegiatan praktik pembelajaran ini yaitu guru, rekan sejawat, dan peserta didik. Metode STAR yang terakhir yaitu refleksi. Hasil dari kegiatan pembelajaran menganalisis unsur batin teks puisi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dan menerapkan model problem-based learning, yaitu 1. Pembelajaran ini cukup efektif untuk diterapkan ke peserta didik yang dibuktikan oleh hasil evaluasi peserta didik yang telah melampaui batas KKM 75, yaitu sebanyak 30 peserta didik telah melampaui batas KKM dengan persentase 94%, namun masih ada 2 peserta didik yang masih di bawah KKM dengan persentase 6%. Secara keseluruhan, semua sudah mencapai target pembelajaran. Kedua dilihat dari segi nilai proses, yaitu proses kerja kelompok dari awal sampai akhir cukup berjalan dengan baik. Terlihat keaktifan peserta didik memberikan pendapat dan memberikan jawabannya. Dampak dari praktik pembelajaran ini yaitu peserta didik tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kedua, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan peserta didik terlihat aktif selama proses pembelajaran. Ketiga, peserta didik semakin tertantang, bersemangat, dan kreatif menyusun hasil laporan analisis unsur batin teks puisi. Ketiga, peserta didik berani mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelima, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terlaksana dengan baik. Keenam, menjadi contoh para rekan guru dalam penerapan model problem-based learning dengan berbantuan media berbasis teknologi. Adapun faktor keberhasilan dari strategi ini yaitu
Guru berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga peserta didik dalam proses belajarnya mendapatkan keyakinan dalam pembelajaran. Selain itu, guru mampu memberikan motivasi dan pengajaran dengan teman sejawat. Pembelajaran secara keseluruhan dalam proses tersebut dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah pada LKPD, bekerja sama dengan kegiatan diskusi kelompok, dan aktif dalam pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.